Google, tanggal berapa hari ini? Itu hari Rabu, tanggal 31 Maret tahun 2021. Halo semua, Mega di sini dan selamat datang di video latihan fitness di rumah. Hari ini 2 minggu sebelum bulan Ramadan, saya akan berlatih khusus latihan beban. Saya akan berlatih strength training karena latihan tersebut merupakan latihan yang paling direkomendasikan untuk bulan Ramadan. Selama 2 minggu ini saya akan mempersiapkan diri khusus untuk berlatih latihan beban tersebut dan akan melanjutkan pada bulan Ramadan nanti juga, sehingga pada bulan Ramadan saya akan tetap berolahraga. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan like, subscribe, dan komen di bawah. Mari kita bersama-sama merasakan keberhasilan program ini. Hari ini kita akan berlatih lower body, teman-teman. Mari kita melakukan pemanasan. Secara teknis, latihan ini merupakan latihan low impact, teman-teman. Pada latihan-latihan selanjutnya mengenai tetap berlatih di bulan Ramadan, saya usahakan tidak melakukan high interval intensive training. Latihan HIIT tidak direkomendasikan untuk bulan Ramadan, teman-teman. Yang belum saya kumpulkan materi yang lengkap, yaitu kapan waktu terbaik untuk berlatih di bulan Ramadan. Apakah sore hari menjelang berbuka puasa? Apakah malam hari setelah berbuka puasa? Setelah saya coba pikirkan ya, berapa hari ini, tinggal 2 pilihan, sore hari atau setelah waktu berbuka. Saya pikir lebih baik kita menghormati bulan Ramadan, di mana merupakan bulan untuk ibadah, teman-teman ya, tanpa mengabaikan juga berolahraga sebagai bentuk ikhtiar agar tubuh tetap sehat. Bagi saya, olahraga itu sudah terasa seperti pengganti obat, teman-teman. Karena seperti yang saya sampaikan pada video sebelumnya, saya mengurangi obat-obatan dengan rajin berolahraga, teman-teman. Ketika saya berhenti berolahraga, aduh, Masya Allah, saya waktu itu banyak sekali obat-obatannya. Dok, saya tidak sanggup olahraga. Obatnya banyak, teman-teman. Mengapa waktu sampai banyak? Karena saya gemuk, teman-teman. Overweight. Lingkar perut saya besar sekali waktu itu. Oke. Pemanasannya. Oke, pemanasan kaki. Oke.
Oke. Pemanasan, teman. Pemanasan itu wajib, teman. Dan pendinginan juga. Oke, ganti gerakan teman-teman. Oke. 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 Kita squat, teman. Oke, itulah pemanasannya teman-teman. Kita akan melakukan latihan inti hari ini. Tetap aktif bergerak. Ini dumbbell yang saya gunakan, teman-teman. Oke. Kita mulai untuk latihan squat. Sepuluh kali ya. Oke. Terasa intervalnya lebih slow ya teman-teman dibandingkan latihan khusus 30 menit kemarin yang begitu cepat intervalnya. Deadlift, teman-teman. Oke teman-teman, motivasi untuk berlatih di bulan Ramadan saya tinjau ulang bahwa pada bulan Ramadan kita tidak berniat meningkatkan level olahraga, teman-teman. Tidak meningkatkan level latihan, setidaknya mempertahankan itu, teman-teman. Setidaknya kita mempertahankan kebiasaan olahraga, teman-teman. Kita tidak meningkatkan beban, misalkan latihan bebannya kita tidak tingkatkan. Bahkan ada yang menyarankan pada bulan Ramadan setnya dikurangi, jumlah repetisinya dikurangi.
Saya tidak punya latihan khusus bulan Ramadan, teman-teman. Tapi latihan ini sedang saya coba selama 2 minggu ini, agar nanti pada bulan Ramadan saya sudah terbiasa dan sudah dapat memilah-milah latihan mana yang saya pikir cocok. Saya pun akan memberikan komentar pada setiap hari latihan, apakah latihan ini cocok, gerakan ini cocok. Misalkan apabila dilakukan nanti bulan Ramadan. Nah, kalau barusan dengan menyimpan beban di pundak, itu rasanya berat sekali, teman-teman. Oke. Mungkin nanti ketika bulan Ramadan, posisi beban usahakan jangan di sini. Karena sepertinya akan sangat melelahkan. Kita akan melakukan, saya gunakan saja ini kursi. Gimana ya? Oke. Oke. Oke, oh harus tidak perlu cepat-cepat katanya, lambat. Oke. Oke. Nah, teman-teman, baru sebentar saja latihan beban membuat saya banyak berkeringat. Jadi, faktor kemungkinan dehidrasi harus dipertimbangkan, teman-teman, ketika nanti berolahraga di bulan Ramadan. Oke. 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 Sekali lagi. Kita hari ini very quick water break. Silakan minum. Jangan terlalu lama istirahatnya. Saya sudah minum barusan, teman-teman. Tetap bergerak. Kita akan melakukan latihan yang sama dengan 8 repetisi. Saya lebih memilih bebannya disimpan di bawah. Bahwa
prinsip respect your body penting menurut saya diterapkan teman-teman. Pada bulan Ramadan nanti saya perkirakan saya akan dehidrasi bila berlatih pada siang hari. Lantas bagaimana jika berlatih sore hari? Itu pun akan saya pertimbangkan. Apakah sore hari, apakah setelah berbuka? Saya coba analisis selama 2 minggu ke depan ini. Memang ada yang menyatakan bahwa ketika tidak minum, tidak akan terjadi pembakaran lemak. Saya pikir target-target di bulan Ramadan harus direvisi, target latihannya. Lebih baik kita berpikiran maintenance untuk latihan, maintenance kebugaran, dibanding target-target seperti menurunkan berat badan di bulan Ramadan, teman-teman, atau meningkatkan level latihan di bulan Ramadan. Nah, ini gerakannya saya modifikasi. Baru tadi malam saja saya coba untuk berlatih, teman-teman. Saya gagal. Mengapa? Ketika saya mencoba mensimulasikan kondisi bulan Ramadan, misalkan dengan makan ketika maghrib, seperti seolah-olah berbuka puasa ya, kemudian berniat berolahraga setelah sholat taraweh, saya prediksikan akan berat saya rasakan, teman-teman. Perut terasa penuh dengan makanan, sulit, teman-teman. Tadi malam saya sulit, saya membatalkan latihannya tadi malam, teman-teman. Oke. Oke, nice and slow and controlled. Oke. Oke, teman-teman. Ada yang menyarankan latihannya jam 4.30 atau jam 16.30. Dengan memperkirakan waktu latihannya selama maksimal sejam, saya pikir saya latihan hanya mungkin 40 menitan ya, teman-teman ya. Itu akan saya pertimbangkan juga. Apakah saya mampu? Memang katanya bebannya pun, berat dumbbellnya pun maksud saya, kurangi saja.
30%-an sampai 50%-an. Ya, ini teman-teman, keringat saya bercucuran banyak sekali. Saya pikir saran berolahraga jam setengah 5 tersebut mungkin saja saya terapkan jam 5 saja teman-teman. Jadi diperkirakan setelah beres berlatih itu langsung berbuka puasa. Oke teman-teman, lanjut. Oke. 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 Tadi 8, sekarang 6. Ya mungkin begitu, ada pengurangan nanti ya. Jika dibandingkan dengan program sebelumnya, challenge ketiga kemarin, itu intervalnya, intensitasnya cepat teman-teman. Karena targetnya selama 30 menit berolahraga. Bahkan dilakukan blended, dilakukan kombinasi latihan strength dengan cardio, misalkan latihan beban dengan high interval intensive training. Jadi untuk challenge yang 30 menit kemarin itu menantang teman-teman. Cocok dilakukan untuk orang-orang yang sibuk, misalkan setelah subuh, sebelum berangkat bekerja, misalkan dengan menyisihkan waktu 30 menit kita akan berolahraga dengan baik. Tapi latihan yang challenge tersebut kemarin tidak cocok teman-teman untuk bulan puasa, karena di sana terdapat banyak latihan high interval intensive training. Memang sangat cocok untuk menurunkan berat badan ya teman-teman ya. Tapi ini bulan Ramadan teman-teman. Dokter tidak menyarankan melakukan olahraga high interval intensive training di bulan Ramadan. Sampai saat ini ada dua alternatif waktu di mana saya akan berlatih nanti di bulan Ramadan. 1 jam sebelum berbuka puasa atau setelah sholat taraweh. Sampai saat ini saya masih merujuk pada kedua jadwal tersebut. Kita lihat nanti teman-teman ya. Saya akan melakukan analisis ini, mencobanya bukan pada bulan Ramadan. Saya akan mencobanya sebelum bulan Ramadan. Dan saya perkirakan kapan latihan terbaik tersebut. Oke.
Oke, 8 teman-teman. Barusan guideline-nya 6. Tapi saya melakukan dengan cepat. Jadi 8. Oke, teman-teman. Sebagai simulasi pertama, kemarin saya gagal berlatih malam hari. Lagi. Oke. Oke. Ketika nanti saya akan mengupload video ini, saya akan memberikan resume apakah latihan ini cocok atau ada gerakan-gerakan yang harus dikurangi, teman-teman, intensitasnya. Oke, ada pulsnya, teman-teman. Oke, ganti kaki, teman-teman. Gerakannya semakin lambat, semakin sulit, teman-teman. Pegal, teman-teman. Oke, relax. Keringatnya banyak, teman-teman. Ketika bulan Ramadan nanti harus berhati-hati, teman-teman. Jangan sampai masuk mulut keringatnya, teman-teman. Asin lupa. Basah keringat, teman-teman. Lantas bagaimana resume yang saya lakukan? Resumenya yaitu ketika saya akan melakukan gerakan tertentu, misalkan seperti tadi, dumbbellnya tidak saya simpan di pundak, saya simpan di bawah, karena di pundak saya rasakan intensitas lebih tinggi. Untuk bulan Ramadan saya turunkan saja intensitasnya, jadi saya simpan di bawah, begitu, teman-teman.
Seperti itu. Jadi kata yang tepat adalah saya modifikasi gerakannya teman-teman, sehingga tidak 100% sesuai dengan program jika dilakukan di luar Ramadan, teman-teman. Ya, saya turunkan sekitar 30%-an, teman-teman. Itu yang saya lakukan. Jadi, latihan ini cocok, saya anggap memadai dilakukan di bulan Ramadan 1 jam sebelum buka puasa. Kalau per hari ini saya masih beranggapan latihan setelah sholat tarawih itu sulit, teman-teman. Sulit. Mengapa? Karena lebih baik mengusahakan tidur lebih awal, misalkan jam 9, atau bahkan setelah tarawih, agar nanti kita bangun sahur, agar kita dapat bangun sahur. Jangan sampai nanti tidak sahur. Ketika tidak sahur, saya malah yakin tidak akan sanggup berolahraga. Bahkan mungkin puasanya pun berat, teman-teman. Oke, oh ditahan. Pegal. Pegal, teman-teman. Detik lagi. Pegal. Oke, aduh enak. Oke teman-teman, kita akan melakukan pendinginan. Kabar gembira. Oke, jika saya bandingkan dengan latihan high interval intensity training atau cardio beberapa hari sebelum ini, latihan ini tidak begitu melelahkan, teman-teman. Berlatih yang saya anggap melelahkan adalah ketika memblended, ketika menggabungkan antara latihan beban dengan high interval intensive cardio, high interval intensive training cardio, HIIT. Wah, itu dada berdegup kencang, badan lemas, teman-teman. Dan itu pembakaran lemaknya terus-menerus, teman-teman. Pembakaran dalam tubuhnya itu tidak hanya ketika latihan, tapi bisa seharian, teman-teman. Kalau pengalaman saya, itu bisa seharian terus cepat berkeringat. Terus cepat berkeringat, terus badan itu keringatan, teman-teman. Dan itu tidak cocok, teman-teman, ketika kita berpuasa. Bisa terjadi dehidrasi, teman-teman. Oleh karena itu, saya mengerti mengapa dokter tidak merekomendasikan latihan high interval intensive training pada bulan Ramadan. Kita hargai tubuh kita, dan tentu kita utamakan untuk beribadah di bulan Ramadan, teman-teman. Berolahraga juga beribadah dengan niatan menjaga tubuh sehat, teman-teman. Namun kita sesuaikan niat kita dengan strategi dan program latihan yang kita lakukan. Intinya kita ingin mempertahankan kebugaran kita.
Kita ingin mempertahankan kesehatan kita dengan berlatih di bulan Ramadan. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan saya, udah saya sampaikan bahwa biasanya saya tidak berlatih pada bulan Ramadan. Tapi menjadi masalah di kemudian hari ketika saya akan mulai latihan lagi. Berat rasanya teman-teman, berat rasanya. Liburnya bisa berbulan-bulan, bulan Ramadan, bulan Syawal, bahkan sampai lebaran haji tidak rajin berolahraga lagi. Itu yang akan saya hindari. Saya lebih utamakan memaintenance jadwal olahraga saja, memaintenance agar saya tidak banyak minum obat. Karena itu silakan teman-teman untuk like, subscribe, dan komen di bawah. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Mari kita bersama-sama merasakan keberhasilan program ini. Oke teman-teman. Technically latihan ini merupakan low impact. Dapat dilakukan bagi teman-teman yang overweight. Tarik teman-teman. Bagi teman-teman yang overweight yang tidak biasa berolahraga, dapat melakukan latihan ini. Latihan ini tidak banyak lompat teman-teman. Kalau latihan-latihan sebelumnya, saya latihan high interval intensive training, itu banyak lompatnya. Sehingga tidak cocok untuk yang overweight dan tidak biasa berolahraga, teman-teman. Oke. Ganti kaki. Oke. 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 Oke, teman-teman. Oke. Oke. Saya terdiam, sedang menikmati peregangan ini.
Dan kita selesai latihan hari ini, alhamdulillah teman-teman. Demikian video hari ini teman-teman, latihan saya hari ini teman-teman. Jika terdapat kesalahan kekurangan, saya berniat hiburan. Silakan like, subscribe, dan komen di bawah. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Mari kita bersama-sama merasakan keberhasilan program ini. Silakan follow Instagram di bawah jika dapat DM saya secara langsung. Insya Allah akan saya jawab jika dapat saya jawab. Sampai bertemu pada latihan hari kedua besok. Tetap berolahraga walaupun di bulan Ramadan.